Salam sehat. Kita bahas kali ini tentang kesehatan anak. Anak harus sehat karena pengelolaan anak tentang kesehatan sejak dini itu adalah ibarat sebuah bangunan, ini adalah pondasinya. Sehingga kalau pondasinya kuat, maka ketika nanti dia menjadi remaja, dewasa, itu menjadi kokoh. Harapannya seperti itu. Nah, sekarang ada tagline yang mengatakan ibu harus waras. Artinya ibu harus sehat, sehat jasmani maupun rohani. Kemudian ada tagline lagi yang mengatakan healthy baby, healthy mom. Kesehatan bayi karena kesehatan si ibu. Ibu yang sehat, ibu tahu tentang pengetahuan kesehatan, maka bayinya harapannya pasti juga sehat. Karena menjaga bayi sehat ini tidak hanya ketika bayi baru brol lahir, tapi sejak dalam kandungan. 9 bulan ibu banyak asupan gizi, ibu sehat, maka bayi juga sehat. Nah, ketika bayi lahir, maka sejak dari lahir ini harus dijaga. Pertama, ASI eksklusif. Dalam 6 bulan pertama, jangan dikasih apapun selain ASI. Nanti setelah 6 bulan, baru boleh diberikan makanan tambahan. Nah, makanan tambahan apa sih yang perlu diberikan? Usahakan 4 star, bintang 4. Ya, itu. Nah, sekarang kita bahas dulu apa sih kesehatan anak yang harus diperhatikan. Ada 3 di Indonesia ini. Yang pertama adalah stunting, yang kedua imunisasi, yang ketiga adalah TBC. Ya, tadi saya katakan bayi supaya sehat sejak dari dalam kandungan sampai lahir awal. Ya. Stunting itu adalah di mana berat badan, tinggi badan, atau status gizinya buruk. Ya, kalau di dalam kartu menuju sehat itu KMS itu BGM, bawah garis merah. Status gizi buruk. Saya tidak mengatakan pendek. Pendek itu tanda kutip kalau orang tuanya tidak tinggi, ya anaknya bisa saja secara genetik tidak tinggi. Tetapi dari lingkar lengan, status gizinya bagus, nggak ada masalah. Nah, ini yang dimaksud stunting adalah semuanya tidak bagus. Status gizinya buruk. Nah, sehingga tadi sejak dari awal ketika sudah mulai diberikan makanan tambahan, itu berikan 4 star, bintang 4. Bintang 4 ini apa saja sih makanan yang masuk dalam 4 star? Yang pertama karbohidrat. Ya, berisi karbohidrat, kemudian berisi protein, baik protein hewani maupun nabati, kemudian vitamin dan mineral, dan yang keempat adalah lemak. Kalau zaman dulu sering disebut dengan 4, 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Jadi hanya beda-beda nama saja. Tapi 4 star ini dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. Ya. Nah, kalau ini diperhatikan, insya Allah stunting bisa teratasi. Atau minimal tidak terjadi stunting. Ya. Kemudian yang kedua adalah imunisasi. Imunisasi dasar itu harus diperhatikan. Datanglah ke vaskes terdekat, puskesmas, atau di posyandu biasanya ada. Ya. Bayi kalau lahir di vaskes pasti akan diberikan pertama hepatitis B untuk mencegah supaya tidak terjadi hepatitis B, tidak terserang virus hepatitis B. Kemudian sebulan kemudian atau ketika mau pulang dari vaskes akan diberikan polio untuk mencegah terjadinya polio. Ya. Nah, setelah itu baru sebulan kemudian PCG untuk mencegah TBC. Ya, nanti kita bahas tersendiri masalah TBC karena tadi 3 hal kesehatan di Indonesia ini tadi ya, stunting, imunisasi, kemudian TBC. Nah, kita bicara imunisasi dulu. Imunisasi ini banyak hoax yang beredar di masyarakat.
Katanya jangan diimunisasi, jangan divaksin, karena nanti bisa jadi bodoh, bisa jadi otaknya tidak berkembang, dan sebagainya. Nah, kita harus melawan hoax itu. Ya, orang-orang yang sekarang hebat itu dulu diimunisasi kok, divaksin kok. Apakah mereka jadi bodoh? Enggak, nyatanya banyak orang pintar. Ya. Jadi jangan dianggap orang yang bodoh itu hanya karena dulunya vaksin, enggak. Itu hoax ya. Jadi kita selalu melawan hal yang negatif seperti itu. Ya. Kemudian nanti ada lagi DPT, ada lagi untuk mencegah campak. Ya, ada plesetan, vaksinlah campak supaya hidupmu tidak dicampakkan. Ya, itu just joke aja. Ya, jadi imunisasi harus lengkap. Apakah kalau sudah vaksin itu pasti akan terbebas dari penyakit-penyakit itu? Enggak juga. Tapi minimal ada kekebalan sampai sekian bulan itu terjaga. Di saat anak ini masanya rentan, bakteri, virus, atau kuman gampang masuk, ini akan terjaga. Kalau kemudian sakit tidak parah lah. Itu. Ya. Kalau PCK tadi untuk mencegah TBC juga sama. Ya, jadi imunisasi, sekarang kita bahas tentang TBC. TBC itu Indonesia masih juara antara 2 sampai 4 lah di urutan atas ya di tingkat dunia. Nah, jadi artinya penyakit masyarakat ini gampang sekali tertular. Apakah orang yang dijaga betul, orang yang punya kehidupan mapan, anaknya selalu makan tadi 4 star, itu bisa terbebas dari TBC? Belum tentu. Karena ketika anak ini diajak keluar ke sana, kemudian berkumpul dengan banyak orang, orang di sekitar kita, ternyata ada yang sedang menderita TBC, bisa juga kena. Tapi minimal dengan adanya sudah pernah di BCG, itu misalnya kena tidak parah. Ya, itu. Jadi TBC itu penyakit yang ada di masyarakat yang kita harus putus rantai penularannya. Caranya apa? Dari diri kita. Kalau kita di tempat umum, pakailah masker. Masih boleh kok, masih pantas kok kita pakai masker di tempat umum. Masih bukan kita memakai masker itu menjadi orang yang terasing, orang yang terisolir, enggak. Itu demi kesehatan kita. Ya. Jadi enggak masalah kita pakai masker. Ya. Minimal kalau kita di tempat umum, asupan makanan kita ini yang bagus. Sehingga kalau daya tahan tubuh kita bagus, insya Allah kuman yang akan masuk ini akan diserang oleh pertahanan tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Itu ya, karena penularan itu biasanya melalui yang terbanyak melalui droplet. Orang ngomong yang sedang infeksi, yang sedang mengandung penyakit dalam tubuhnya, dia ngomong, dia batuk, dia bersin, kuman ini ditangkap oleh partikel yang ada di udara di sekitar kita, kemudian kita hirup, masuklah ke tubuh kita. Itu proses penularan infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu ya yang perlu Anda perhatikan. Salam sehat.